Koperasi Mahasiswa Sultanuddin. Kita berjumpa lagi seperti biasa dalam forum-forum untuk berdiskusi. Kemudian juga saya lihat ada beberapa senior tadi, sempat saya lihat Kak Rian, Kak Sapril, dan ada juga beberapa yang saya tidak tahu ini mungkin dari luar ya, ada juga ya moderator ya. Kemudian kita bertemu lagi dalam momentum yang yang saya tidak ingin bahasakan bahwa di sini saya membawakan materi, tapi kita di sini sama-sama berdiskusi dengan pengalaman masing-masing yang kita punya. Jadi bisa jadi apa yang saya ketahui mungkin teman-teman tidak ketahui, begitupun dengan apa yang teman-teman sekalian ketahui mungkin juga saya tidak tahu. Jadi kita di sini sharing, bukan saling menggurui. Karena dari itu kita sharing saja nanti sama-sama teman-teman, karena tadi katanya mau di ini profil aplikasinya belum ada. Sementara diatur sama Oh operator. yes. Maaf, sedikit. Saya juga penasaran sebenarnya dengan aplikasi yang teman-teman buat, karena kemarin sempat kita gadang-gadang mau buat aplikasi waktu masanya Kak Ardin. Masanya Kak Ardin itu kepengurusannya Adi kalau bukan Sapril, kalau saya tidak salah. Entah apakah teman-teman melanjutkan hal itu ataukah teman-teman hari ini membuat hal yang baru atau terobosan baru, karena memang saya perhatikan kemarin visi dari ketuanya atau visi misi dari pengurus yang sekarang, memang dia ingin membuat sesuatu yang beda. Terdengar ya suaranya ya? Halo, tes tes. Iya Kak, jelas Kak, jelas. Oh ya, jelas. Ya, si yang baru. Jadi saya kira ini bisa menjadi hal yang baru, menjadi sebuah jalan yang baru untuk teman-teman, karena ini aplikasinya ini atau apa ini? Oh ini aplikasinya. Ini bisa menjadi hal yang baru dan bisa menjadi, mau diputar dulu, silahkan diputar dulu supaya kita bisa saksikan sama-sama. Halo? 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 Operator? Halo? Halo? Waduh. Iya Kak, iya. Ini mau diputar dulu, silakan diputar dulu. Silakan diputar dulu ininya. Nggak ada suaranya videonya, An. Ada suaranya Kak itu. Operator, kenapa tidak ada suaranya? Keren. Caranya lewat HP, enggak keluar. Iya, lanjutkan saya suaranya. Gambarnya juga bisa jadi ini sedikit. Kayaknya juga lagu-lagu jadi kayaknya deh. Iya. Enggak masuk suaranya ke screen lewat HP. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian untuk di bagian menu akun terdapat ini akun. Ya Kak. Ini tampilan apa ini? Tampilan seller atau pembeli? Pembeli Kak, pembeli. Oh, pembeli ya. Lanjut. Oke, jadi di bagian menu akun ini ada beberapa bagian, dan kemudian ini di bagian pesanan. Ini keranjang belanjaan yang nantinya
produk-produk yang di order bisa masuk di bagian keranjang ini. Setelah check out bisa langsung masuk ke bagian menu pesanan. Di bagian menu favorit ini, produk yang pelanggan sukai akan muncul di bagian sini. Jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini Kak, aplikasi Kopsel. Hampir sama dengan marketplace lain ya. Iya Kak, cuman ini aplikasinya dijalankan atau dikembangkan oleh koperasi mahasiswa. Oke, lanjut. Saya lanjut ya. Ya, Kak. Oke. Menarik sih apa yang teman-teman lakukan hari ini di tengah di tengah susahnya kita menjalankan roda organisasi. Adik-adik masih melangkah dan membuat sebuah terobosan baru seperti hari ini. Saya kira ini sebuah apresiasi yang bagus untuk penutup teman-teman nanti di RAT. Kemudian sebenarnya kalau kita berbicara masalah belanja aplikasi seperti ini atau ini, fenomena yang terjadi adalah banyak khususnya anak muda ya, karena kita kayaknya ini anunya mahasiswa ya barangkali ya target utamanya. Ya, kalau kemudian berarti anak muda banyak, mungkin masih banyak teman-teman di kampus yang cara belanjanya itu masih kayak dulu, masih ini itu yang akan menjadi tantangannya teman-teman nanti. Teman-teman harus mengubah, mencoba menawarkan cara berbelanja terbaru, karena banyak juga saingannya. Pasti ini teman-teman saingannya Grab dengan Gojek dengan Maxim. Dulu kan sempat juga teman-teman buat ini buat apa lagi namanya, yang hampir mirip Grab yang kerjasama dengan apa yang mungkin kayaknya nggak diteruskan sekarang, kepengurusannya Waldi. Mokem. Itu juga salah satunya yang mungkin teman-teman ke depan itu bisa padukan dengan ini, karena pasti juga butuh kurir toh. Iya Kak, betul. Semua butuh. Jadi saya kira ini langkah yang sangat bagus untuk teman-teman. Kayak kedepannya untuk untuk pengurus yang akan datang ini sudah punya PR yang harus dikembangkan. Nah, jangan sampai juga teman-teman yang di sini tidak melanjutkan apa yang teman-teman sudah bangun. Kemudian kembali tadi tren berbelanja yang ada di anak muda hari ini adalah seperti marketplace seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain sebagainya. Itu juga lumayan meningkat sebenarnya, karena melihat perkembangan atau perputaran uang yang ada di marketplace itu lumayan banyak untuk usia pemuda dalam hal ini yang masuk dalam kategori undang-undang. Jadi saya kira ketika teman-teman sudah siap untuk aplikasinya, tinggal bagaimana nanti teman-teman membuat sebuah promosi atau menjalankan aplikasi ini, bagaimana caranya untuk bisa minimal kita menarget kampus kita sendiri. Nah, saya harap pengurus-pengurus bisa mendatangi setiap pimpinan-pimpinan di kampus, melakukan promosi-promosi, bahkan masuk ke fakultas-fakultas untuk menawarkan produknya dimasukkan ke dalam aplikasi, bisa jadi seperti itu. Jadi ketika nanti berjalan bisa banyak yang bisa kita ajak kerjasama untuk melakukan pengaplikasian dari aplikasi ini. Kemudian di aplikasi seperti ini juga setiap hari teman-teman harus kembangkan begitu. Jangan hanya terfokus pada ininya saja penghasilannya, karena ini adalah aplikasi yang saya kira teman-teman perlu kembangkan lebih dalam, karena masih banyak yang perlu mulai dari apalagi servernya, apalagi nanti kalau pesanannya sudah mulai banyak ya,
pasti juga sistemnya akan sibuk. Jadi teman-teman harus siap untuk hal itu. Kemudian sebenarnya di semua proses penjualan hari ini, apalagi kalau itu sifatnya negeri ataupun swasta yang sudah besar, mereka semua arahnya semua sudah ke aplikasi. Di tempat kerja saya saja, bahkan semen yang notabene biasa kita beli di bangunan-bangunan, di toko-toko bangunan, itu sudah mulai dipesan dalam bentuk aplikasi. Jadi kita beli semen itu tidak perlu lagi kita datang ke toko bangunan, tinggal kita order di aplikasi. Ya, hanya saja lagi-lagi saya lihat dan yang sering didapatkan oleh pimpinan-pimpinan di sini adalah kesiapan toko-toko yang ada di daerah itu untuk kemudian bisa menjalankan aplikasi tersebut, karena kita tahu toko-toko yang di daerah itu sudah pemiliknya atau yang menjalankan usahanya sudah agak gaptek lah. Dia pun merasa terlambat untuk belajar yang namanya teknologi. Beruntung kalau mereka punya anak yang bisa diandalkan, tapi mereka yang tidak memiliki orang yang bisa diandalkan, ya itu tantangannya kembali lagi ke kita sebagai pembuat aplikasi untuk bagaimana caranya bisa aplikasi ini digunakan oleh semua jajaran, khususnya jajaran mahasiswa. Teman-teman juga harus perhatikan nanti mahasiswa yang ada di kampus itu barangkali tidak semua memiliki Android. Nah, itu juga yang harus teman-teman cari solusinya. Cara promosinya seperti apa? Apakah kita masuk melalui sosial medianya ataukah kita masuk di ininya? Seperti itu. Terus kemudian yang menjadi ininya adalah jangkauan dari ini usernya bisa sampai berapa kah? Sudah banyak ya? Bisa sampai banyak kali atau berapa? Iya Kak. Usernya nanti, penggunanya biar sampai biar berapa banyak? Dia tampung berapa banyak anunya? Atau mungkin nanti jelaskan sama Gen ya? Iya Kak, nanti akan dijelaskan. Oh iya. Untuk lebih detailnya. Iya. Lebih detailnya nanti Gen. Ya mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita lanjut lagi diskusi-diskusi. Saya juga penasaran mau dengar pemaparan aplikasi dari Gen. Terima kasih. Oke, baik, itulah pemaparan pemateri pertama dari Kakanda Safri Baharudin. Selanjutnya saya persilahkan dengan hormat kepada pemateri kedua kita, yakni Saudara Ambo Sagina. Dengan ini disilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian para Kopma yang sempat bergabung pada kegiatan kita sore hari ini dalam rangka meluncurkan sebuah aplikasi yang digarap oleh teman-teman Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin. Tadi sempat bergabung teman-teman dari Kopma UNM dan juga ada Mas Indra. Nah, Mas Indra ini adalah founder dari Kodi, Koperasi Digital. Jadi beliau memang lebih fokusnya kepada koperasi digital dan beliau kemarin menjadi salah satu mentor kami pada saat kegiatan LPDB Transformasi Digital Koperasi di Malang. Jadi selamat datang Mas Indra, beliau adalah suhunya kita dalam hal digitalisasi. Dan juga ada teman-teman dari mahasiswa, selamat bergabung karena ini aplikasi ini nanti kami juga prioritaskan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Baik, jadi di sini kita berbincang-bincang santai saja terkait mengenai aplikasi kita yang akan kita launching pada hari ini.
Jadi setelah mengikuti acara kemarin di Malang Transformasi Digital, kita memang dari beberapa Kopma itu dituntut untuk melakukan sebuah transformasi digital dalam hal koperasi. Karena perkembangan zaman khususnya di zaman ini 4.0, kita dituntut untuk melakukan digitalisasi. Dalam hal apapun itu, dalam kehidupan kita dituntut untuk melakukan digitalisasi. Tidak lepas dari Kopma itu sendiri. Di Kopma kita dituntut untuk melakukan digitalisasi, baik itu mulai keuangannya, operasionalnya, absensi, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, kita akan dimudahkan nanti mulai dari operasional, dan kita lebih menghemat beberapa SDM dan bisa lebih menghemat biaya operasional nantinya. Nah, di UIN itu sendiri, Koperasi Mahasiswa UIN itu sendiri sudah melakukan beberapa digitalisasi di koperasinya. Yang pertama yang kami digitalisasi itu dari pencatatan keuangannya. Pencatatan keuangan kemarin kita digitalisasi itu di tahun 2018 kita menggunakan aplikasi namanya Akuntansi UKM. Jadi di aplikasi ini semua pencatatan keuangan usaha kita catat melalui aplikasi Akuntansi UKM, dan di situ sudah langsung terekam pemasukan, pengeluaran, serta laba ruginya. Dan digitalisasi yang kita lakukan yang kedua sempat kemarin juga kita coba terapkan di koperasi, yaitu absensi digital. Nah, di mana absensi digital ini kita terapkan karena kita sudah memprediksi bahwa ada kalanya nanti ada zaman teman-teman sudah kesulitan untuk melakukan absen secara manual. Nah, kita sudah antisipasi adakan absen secara digital. Dan benar, zaman ini sudah terjadi pada saat pandemi seperti ini. Kita kesulitan melakukan absen secara manual di kantor. Dan ini juga sedikit mempermudah khususnya teman-teman di bagian administrasi yang pada umumnya itu melakukan cetak absensi setiap hari untuk absen secara manual. Ini lebih dimudahkan dengan adanya aplikasi ini, sehingga lebih menghemat kertas dan lebih menghemat tenaga untuk absen. Teman-teman bisa absen melalui aplikasi yang telah kita terapkan kemarin. Cuma untuk absensi ini untuk sementara kita hentikan karena ada beberapa kendala. Yang pertama itu biaya operasionalnya. Berhubung karena masa pandemi, jadi untuk menghemat biaya operasional, karena aplikasi ini adalah aplikasi berbayar, jadi kita hentikan untuk sementara untuk menghemat biaya operasionalnya. Jadi absensi kita masih kita arahkan di grup WA. Nah, digitalisasi yang kita lakukan yang ketiga yaitu dari digitalisasi usaha Kopma itu sendiri, yaitu dengan merancang aplikasi Kopsula ini. Aplikasi Kopsula ini merupakan aplikasi yang nantinya bisa dipakai teman-teman bertransaksi. Nah, di sini saya akan menceritakan beberapa landasan atau hal-hal yang menjadi latar belakang kenapa kami menggarap aplikasi ini. Selain memang tuntutan zaman, juga tuntutan dari lingkungan kampus UIN itu sendiri. Kalau teman-teman pernah berkunjung di Kopma UIN, jadi Kopmanya kita itu kantornya terletak di gedung PKM lantai 3, dan usahanya kita itu terletak di lantai 1, tepatnya di pelataran. Kalau melihat kondisi sih, KP-nya kita itu cuma terletak di pelataran PKM, jauh dari kata apa ya, kalau mau di konsep secara bentuk minimarket seperti Kopma-Kopma pada umumnya, itu tempatnya agak kesulitan kita konsep dengan minimarket karena kita cuma ditempatkan di pelataran. Nah, hal-hal ini ya yang menjadi dasar kita menggarap aplikasi ini, di mana kita mau mengembangkan sebuah usaha, mengembangkan usaha ini dengan cara digitalisasi. Karena kalau kita masih memaksakan dengan konsep offline seperti itu, selain kita dibatasi dengan tempat yang kurang mendukung, yang kedua keterbatasan pengunjung ke lokasi tersebut, itu justru menghambat pertumbuhan usahanya kita. Jadi kita perlu melakukan digitalisasi. Nah, jadi konsep kedepannya nanti semua pemasaran kita pusatkan di aplikasi dan transaksi kita pusatkan di aplikasi. Tokonya ini atau kafenya ini yang terletak di pelataran kita tempatkan sebagai gudang atau tempat untuk menyetok barang. Jadi kita pusatkan transaksi melalui aplikasi. Nah, konsep transaksinya nanti itu seperti aplikasi pada umumnya, teman-teman yang sudah menjadi member atau anggota dalam aplikasi ini bisa melakukan pemesanan melalui aplikasi. Barang-barang yang dipilih, kemudian melakukan pembayaran, dan diproses oleh admin nantinya. Kemudian kita akan rekrut beberapa anggota sebagai kurir untuk mengantarkan produk konsumen ke tempatnya sesuai pesanan yang ada. Jadi
keluhan-keluhan mahasiswa selama ini yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, yang kesulitan untuk mengakses produk-produk yang diinginkan, kita bisa tutupi dengan adanya aplikasi ini, dalam artian bahwa kita lebih mempermudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Jujur di kampus UIN itu sendiri, mahasiswa kadang mengeluh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kayak misalnya minuman atau snack, itu lumayan terbatas di UIN. Ada sih di beberapa fakultas, cuma bisa dibilang harganya agak sedikit mahal dari harga pasaran pada umumnya, karena letaknya di fakultas itu juga menghitung pajak yang lumayan tinggi. Jadi otomatis beberapa produk yang mereka harus up. Jadi mereka biasa agak kewalahan untuk memperoleh produk yang sesuai dengan keuangannya mahasiswa. Nah, kita hadir di sini sebagai koperasi dengan harga yang bersahabat sekaligus pelayanan aplikasi yang kita sediakan bisa memenuhi nanti kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Oke, selanjutnya dari kondisi kampus UIN tadi juga seperti itu, kurangnya dukungan dari kampus, dalam artian kita ditempatkan dalam posisi di pelataran seperti ini menjadi keterbatasan ruang gerak bagi kita. Jadi kita mau membesarkan usahanya kita dalam artian menambah volume usaha atau menambah stok barang yang kita inginkan, cuma kita terbatas pada kondisi lokasinya kita. Artinya bahwa ketika kita menambah atau melakukan stok barang secara besar-besaran, kita akan kewalahan dalam operasionalnya. Karena letaknya toko kita atau etalasenya kita itu terletak di bagian luar, atau bisa dikatakan outdoor. Jadi otomatis kalau kafe tutup itu sore hari, otomatis barang harus dikasih masuk lagi ke gudang. Nah itu sangat menguras tenaga dan tidak sebanding dengan kinerjanya teman-teman. Tidak sebanding dengan pendapatannya teman-teman kalau stok barangnya kita dipaksakan untuk besar, tapi kondisi operasionalnya kita seperti itu, ya agak kewalahan teman-teman untuk melakukan pengelolaan usaha. Jadi itu nantinya kita konsep itu sebagai gudang saja, sebagai pusat untuk stok barang, pemasarannya kita pusatkan di aplikasi. Nah seperti itu teman-teman, yang menjadi latar belakangnya ya itu tadi, kita lebih ingin memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan cara lebih mudah, lebih gampang, dan lebih lengkap. Nanti insya Allah akan kita maksimalkan operasional aplikasi ini setelah pandemi ini berlalu. Nah, ada beberapa, teman-teman yang ingin melakukan sebuah digitalisasi, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan SDM. SDM di sini yang perlu disiapkan dalam artian bahwa SDM yang memang memiliki jiwa inovasi, yang memiliki kreativitas, yang bertanggung jawab, dan memang benar-benar serius mau menggarap sebuah aplikasi atau sebuah digitalisasi untuk diterapkan di aplikasinya, untuk diterapkan di Kopmanya. Jadi kita harus merekrut beberapa SDM dulu, menentukan SDM yang memang berpotensi untuk menggarap digitalisasi ini. Yang kedua, setelah SDM-nya siap, kita perlu mengadakan namanya survei. Jadi kita survei apakah digitalisasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan pasarnya kita, dalam hal ini mahasiswa. Kalau memang sudah sesuai dan mereka sudah ada arah untuk bertransaksi melalui aplikasi, ya kita sediakan aplikasi seperti itu. Terus yang ketiga, kita menggunakan pemanfaatan aplikasi. Jadi di sini teman-teman untuk melakukan sebuah digitalisasi tidak harus ahli coding atau harus ahli programmer dan lain sebagainya untuk melakukan sebuah digitalisasi. Teman-teman cukup pelajari dasar-dasarnya, model bisnisnya, karena di zaman sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Tinggal kita pilih yang mana sesuai dengan konsep usahanya kita, itulah yang kita terapkan dalam usaha kita. Kalau memang sudah sesuai dengan operasional usahanya kita, ya kita terapkan digitalisasi itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah kita menentukan aplikasi yang kita gunakan dan SDM-nya juga sudah siap, maka sudah bisa kita garap aplikasi tersebut secara bersama-sama. Kita sudah bisa susun model bisnisnya bagaimana supaya ini sesuai dengan kebutuhannya konsumen, bisa dijangkau konsumen. Nah, yang terakhir, pada saat melakukan transformasi yang perlu kita juga perhatikan, khususnya teman-teman di koperasi, jangan sampai melakukan transformasi atau digitalisasi ini justru
menghilangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri. Misalnya keterbukaan, keterbukaan, transparansi dengan adanya digitalisasi, tapi justru membuat operasionalnya kita lebih tertutup. Yang kedua, jangan sampai juga kita melakukan digitalisasi, misalnya di absensi, kita digitalisasi absensi, melakukan transformasi digital di bagian absensi, justru merusak asas kekeluargaan pada koperasi. Karena ketika kita sudah melakukan absensi secara digital, otomatis itu mengurangi pertemuan kita dengan anggota. Jadi hubungan emosional kita dengan anggota itu bisa dibilang agak renggang. Jadi kita melakukan transformasi, tapi tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan nah, mungkin itu gambaran latar belakang dan langkah-langkah yang kami lakukan selama ini dan menjadi latar belakang kenapa aplikasi ini perlu kami garap. Selain tadi tuntutan sama, memang sesuai dengan lingkungan atau kondisi kampus UIN itu sendiri. Jadi kami harus menggarap ini dengan betul-betul, dengan serius, supaya bisa kita terapkan secara maksimal nantinya. Untuk operasionalnya, jadi operasional yang sempat tadi ditanyakan, jadi operasionalnya itu hampir sama dengan marketplace pada umumnya. Cuma ini jadi hanya dipegang oleh satu admin, hanya satu orang yang memegang kendali apabila ada pemesanan dan lain sebagainya. Jadi ketika ada pemesanan akan diproses oleh admin, setelah dibayar, kemudian akan diantarkan produknya sesuai dengan pemesanannya. Nah, untuk membernya itu sendiri, membernya itu tidak terbatas. Membernya itu, kalau member sekarang sudah ada 40-an. Dan untuk transaksinya nanti kita, karena untuk sementara transaksi produk itu sementara kita tutup. Jadi tidak bisa melakukan transaksi produk karena pusat stok barangnya kita ada di kampus dan sementara masih tutup. Jadi layanan yang bisa digunakan di aplikasi sekarang itu adalah layanan pulsa. Hanya itu yang bisa kami jalankan untuk sementara. Untuk tokonya nanti produk-produk lainnya bisa kita jalankan setelah pandemi ini berlalu. Oke, mungkin itu saja teman-teman gambaran dari aplikasi dan latar belakang kenapa kita perlu menggarap aplikasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke sesi diskusi santai, ngobrol-ngobrol santai terkait apa-apa yang perlu kita terapkan atau apa-apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah pemaparan materi dari kedua pemateri hebat kita pada sore hari ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab dengan 2 atau 3 orang penanya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menekan tombol raise hand atau bisa mengetik di kolom komentar. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kepada Saudara Muhammad Dwi Aprinandi, saya persilahkan dengan hormat. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Saudara Hendrawan. Jadi pada kesempatan ini dengan munculnya Kopsula ini dapat memudahkan akses kepada transaksi. Nah, kemudian langkah-langkah yang telah disampaikan oleh pemateri tadi juga menarik, yang dimana beliau mengatakan hanya yang pertama itu menyiapkan SDM, pemanfaatan aplikasi, kemudian setelah bagaimana kerja kolektif yang harus dibangun dalam mengembangkan aplikasi tersebut. Nah, pertanyaan saya untuk kedua pemateri yang hebat ini, bagaimana tantangan dan strategi khusus yang harus dilakukan oleh Kopma UIN Alauddin dengan berhasil meluncurkan aplikasi ini di tengah persaingan banyaknya aplikasi sejenis yang sama. Nah, kemudian tadi saya mendengar juga penyampaian dari pemateri bahwasanya masih kurangnya perhatian dari kampus. Nah, bagaimana cara yang harus dilakukan agar pihak birokrasi kampus tersebut bisa memudahkan akses kita dalam melakukan lebih lebar lagi mengenai aplikasi Kopsula ini. Terima kasih, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik.
terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan kepada pemateri pertama untuk menjawab pertanyaannya. Dengan ini disilahkan. Saya dulu ya. Halo. Oke. Sudah masuk suara saya? Tes. Masuk ya? Iya Kak. Dengar ya? Jelas Oh, ya. Kak, jelas. Nah, jadi untuk Muhammad Dwi Aprinandi, tantangan dan seleksi, tantangannya kan saya kira tantangannya adalah kalau kita bersaing di luar daripada kampus itu, saya kira memang berat untuk saingannya karena sekelas Shopee, Lazada, Tokopedia, mereka adalah marketplace yang sudah merajai pasar online. Nah, kalau untuk mungkin di area kampus itu sendiri, saya kira menjadi kita unggul karena kita butuh branding produk lokal, bahwa ini adalah produk lokal atau aplikasi lokal yang murni adalah garapannya dari mahasiswa UIN. Itu yang saya kira yang harus teman-teman jual ke pimpinan kampus. Kalau kemudian pimpinan kampus suatu saat melirik kita, tentu dia akan bangga bahwa ada mahasiswa UIN yang kemudian ini dalam hal ini UKM Koperasi Mahasiswa mampu untuk membuat aplikasi seperti aplikasi yang besar di luar sana. Saya kira itu jelas strategi yang bagus. Tinggal bagaimana caranya teman-teman untuk masuk ke pimpinan-pimpinan yang ada di kampus. Dan saya kira pimpinan-pimpinan kampus hari ini, utamanya di UIN Alauddin Makassar, rektor kita Prof. Hamdan, saya kira beliau cukup milenial untuk kemudian ditawari hal-hal seperti ini. Beliau akan lebih terbuka dan akan memudahkan kita untuk menjalankan aplikasi ini. Kalaupun kemudian kita butuh saran dan masukan dari kampus, tinggal nanti SDM yang ada di Kopma yang disebutkan tadi oleh Mbok Sagina, tinggal bagaimana mereka menggandeng mungkin salah satunya juga P2B, kemudian juga salah satunya Koperasi Pegawai Negeri. Saya kira dua wadah yang ada di kampus ini perlu teman-teman UKM, khususnya UKM Kopma, untuk gandeng bersama atau untuk jual ajak kerjasama begitu, entah dalam hal ini produknya mereka ataukah dalam hal ini promosi atau lain sebagainya. Jadi saya kira itu yang menjadi nilai yang ada di aplikasi ini, bahwa ini adalah aplikasi dari adik-adik atau mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar. Tinggal nanti kalau kemudian kita mau keluar lagi mencari pasar di luar daripada kampus sendiri, ya kita seiring waktu pasti ada nilai yang ada di aplikasi ini sendiri. Karian, selamat datang Karian. Mungkin itu dari saya. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menjawab pertanyaannya. Dengan ini disilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator dan terima kasih kepada Saudara Nandi yang dalam hal ini mewakili mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Kira-kira untuk mengantisipasi persaingan nantinya ketika ini sudah diterapkan atau kita sudah publikasikan di dunia kampus, bagaimana strategi yang kita lakukan. Nah, strategi yang kita lakukan yang pertama adalah memang kita perbaiki dulu di bagian sistemnya, mulai dari sistem operasional, admin yang akan kita tempatkan nantinya. Jadi kita tempatkan admin yang memang sudah kita training dengan baik operasional aplikasi tersebut. Nah, untuk antisipasi pesaing, kalau melihat di kampus itu belum ada aplikasi yang serupa masuk di kampus. Masih semua operasional usaha di kampus itu masih dilakukan secara manual. Kecuali kalau misalnya Grab dan lain sebagainya, karena itu memang sudah secara umum dan sudah besar di luar sana. Tapi untuk kampus yang menjadi nilai lebih dalam aplikasi ini,
kita lebih utamakan yang memang produk-produk yang yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Contoh produknya makanan-makanan setiap hari atau minuman-minuman setiap hari. Yang kedua kebutuhan ATK-nya. Dan di sisi lain kita akan melakukan yang namanya promosi. Itu strategi-strategi yang kita lakukan. Dan seperti yang prinsip dasar koperasi itu bahwa kita mengutamakan kesejahteraan bersama. Otomatis harga yang kita pasang nantinya itu lebih berpatokan kepada harga pasar. Kita menyesuaikan kepada kemampuan daya beli konsumen kita nantinya. Nah, untuk pendekatan kita melalui di pimpinan agar mendapat dukungan nantinya, kalau saya membacanya, pimpinan itu akan mendukung ketika kita sudah menunjukkan sebuah hasil. Jadi kita tidak mampu mempromosikan bahwa kita punya aplikasi seperti ini, arahnya nanti seperti ini kepada pimpinan, kalau operasional aplikasi ini belum bisa menunjukkan sebuah hasil. Jadi yang perlu kita lakukan untuk pertama kalinya adalah memaksimalkan operasional aplikasi ini dengan baik. Kemudian setelah ada dampaknya nanti kepada pelaku usaha yang ada di kampus, kemudian banyak testimoni dari mahasiswa merasa nyaman dengan aplikasi ini, merasa terpenuhi kebutuhannya dengan adanya aplikasi ini, itu akan kami bawa ke pimpinan nantinya bahwa aplikasi ini telah membawa perubahan di kampus ini. Aplikasi ini telah membantu beberapa pelaku usaha di kampus ini untuk melakukan penjualannya secara digital. Karena pimpinan saya lihat seperti itu, mereka butuh hasil dulu baru bisa memperoleh dukungan dari beliau. Jadi kita tunjukkan dulu hasil, kalau memang ini sudah berjalan dengan baik, barulah kita bisa mengharapkan dukungan dari pihak kampus. Dan seperti yang dikatakan oleh Kanda Safri bahwa rektor kita itu bisa dibilang rektor milenial juga dan sangat mensupport dari kegiatan-kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh kaum milenial. Karena di dalam pancasitanya ada memang yang di situ adalah bisnis yang dikelola secara profesional. Jadi bisnis ini bagaimana bisnis ini dapat dikelola dengan baik, khususnya melibatkan mahasiswa juga sehingga mampu menunjang untuk mewujudkan pancasitanya tersebut. Jadi masyarakat kampus nantinya bisa sejahtera secara bersama melalui aplikasi ini, melalui pemenuhan kebutuhan dengan aplikasi ini. Intinya kita lebih mengutamakan kesejahteraan bersama dalam operasionalnya nanti. Mungkin seperti itu jawaban untuk sementara. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara penanya. Apakah ada tanggapan atau sanggahan? Disilahkan. Ya, silahkan. Sebelumnya, Kak Gen, sudah ada pelaporan misalnya di pembina internal seperti itu mengenai Kopsula ini. Pasti di setiap lembaga mempunyai pembina di masing-masing lembaga tersebut. Nah, apakah sudah ada pelaporan sebelumnya ke pembina tak seperti itu di internal pembina dulu? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas sanggahannya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Ambo Sagena untuk menjawab langsung. Oke, baik. Saya jawab untuk koordinasi ke pembina. Jadi yang betulnya bahwa di Kopma itu ada pembina internal dari kampus itu sendiri. Untuk koordinasinya kami belum koordinasi bahwa kita akan melakukan seperti ini. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa orang birokrasi kampus itu mereka tidak mendukung atau mereka tidak mensupport kalau kita belum menunjukkan sebuah hasil. Jadi kami sengaja untuk melakukan dulu ini secara bertahap. Kemudian setelah ada hasil barulah kita nanti koordinasikan secara bertahap. Karena kalau kita langsung koordinasikan itu semacam apa ya, bagaimana kita semacam menginformasikan saja. Paling kita dikasih support dan lain sebagainya. Itu dalam ya silakan lanjutkan dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang sudah ada hasil yang nyata mereka lihat, barulah mereka akan mensupport dengan baik. Tapi setelah nanti ini sudah kita launching dan sudah siap kita operasionalkan, akan kami koordinasikan kepada pembina. Itu izin operasionalnya di kampus, karena melihat adalah target pasarnya kita di kampus, ya otomatis kita tetap melakukan koordinasi nantinya kepada pihak kampus untuk izin operasional. Ya seperti itu, Saudara Dwi. Oke, baik. Itulah jawaban dari pemateri. Bagaimana dengan Saudara Muhammad Dwi Apriyandi? Baik. Apa sudah jelas?
dengan jawaban yang diberikan oleh kedua pemateri. Semoga apa yang ingin diimplementasikan dalam aplikasi ini bisa direalisasikan dengan hasil yang sangat memuaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Amin. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selanjutnya saya buka lagi. Siapa tahu masih ada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Teman-teman bisa menggunakan menu raise hand atau bisa mengetik di kolom komentar. Oke, kepada Saudara Indra Sumahamijaya, dengan ini disilahkan. Terima kasih teman-teman Kopma. Ini saya mau bertanya. Kemarin sempat ada webinar dari Kementerian Koperasi bahwa di tahun 2021 nanti akan ada fokus untuk pengembangan koperasi berbasis kampus atau koperasi mahasiswa atau kerjasama antara koperasi dengan universitas. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana sih dari Kopma untuk merespon pertama hal tersebut untuk agar bisa membangun kolaborasi jangka panjang dengan pihak kampus. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi dari Kopma untuk bisa meningkatkan semangat wirausaha dari anggotanya. Karena ini correct me if I'm wrong ya, tolong koreksi kalau saya salah. Kopma bisa dijadikan sebagai laboratorium ekonomi untuk belajar wirausaha bagi anggota-anggotanya yang sama mahasiswa. Jadi fokus utama Kopma mungkin bukan di sisi bagaimana cara meningkatkan profit setinggi mungkin, lebih ke arah bagaimana agar meningkatkan semangat wirausaha sesama mahasiswa. Ini pendapat saya. Jadi dua pertanyaan itu mangga tolong dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudara Indra Sumahamijaya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjawab pertanyaan yang ada. Dengan ini disilahkan. Ya, baik. Mungkin kalau untuk dari Indra tadi, untuk respon saya kira adik-adik di Kopma UIN sendiri sudah hari ini mungkin tanpa disadari ini cara mereka merespon, karena dengan adanya aplikasi ini ini bisa menjadi penilaian kalaupun kemudian nantinya ada tawaran dari Kementerian Koperasi, dengan adanya aplikasi ini adik-adik sudah punya satu hal yang bisa ditawarkan, atau kecuali kalau kemudian kementerian punya sendiri pola yang diberikan kepada Kopma, itu mungkin lain cerita lagi. Tapi setidaknya adik-adik merespon hal-hal seperti ini yang kemudian kementerian ingin membuat koperasi digital yang bekerja sama dengan kampus, ya itu sangat bagus sih, karena kalau ada hal yang semacam itu dari kementerian, kita bisa enak juga kerjasama dengan kampus kalau ada semacam himbauan dari kementerian sendiri. Kemudian untuk saya sepakat dengan apa yang disampaikan bahwa Kopma tidak mencari profit, Kopma tidak mencari laba yang besar, laba yang harus segini, harus segitu. Tapi Kopma pada dasarnya adalah tempat teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa belajar, tempat teman-teman mahasiswa belajar tentang motivasi berwirausaha. Jadi selain tentang belajar strategi berbisnis, yang paling penting adalah mindset berwirausahanya yang harus dibangun, karena lagi-lagi di Kopma adalah tempatnya kita semua belajar tentang kewirausahaan. Jadi saya sepakat hal itu ketika kita bahasakan bahwa Kopma adalah laboratorium kewirausahaan. Dia menjadi cikal bakal terciptanya entrepreneur-entrepreneur yang handal yang diceritakan oleh negara. Ya mungkin seperti itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya.
Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan yang ada. Dengan ini. Oke, baik, terima kasih Saudara An. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita menjalin kerjasama bersama antar koperasi dan pihak kampus sendiri. Kalau kemarin yang sudah kita lakukan itu, ini ada beberapa konsep kerjasama. Nah, dari Kopma Sahabat yang ada di Sulawesi Selatan itu, kita selalu koordinasi apabila ada kegiatan-kegiatan. Jadi kalau mereka ada kegiatan pendidikan, mereka akan kasih info ke kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita sudah melakukan kerjasama dari segi pendidiknya. Nah, untuk dari segi usahanya itu sendiri, kerjasamanya antar kampus, kita akan melakukan, kalau rencana kami ke depannya, kita akan melakukan kerjasama atau kolaborasi dari segi produk. Dalam artian bahwa teman-teman Kopma yang ada di Makassar yang mempunyai produk, kita bisa adakan namanya barter produk. Kita tukaran produk untuk masing-masing dijualkan di kampus itu sendiri. Dan konsep yang akan kita lakukan nantinya juga dalam membangun kerjasama, di mana ini bagian dari prinsip koperasi juga yang memang bisa dibilang hari ini masih kurang, kerjasama antar koperasi itu masih kurang, dalam artian bahwa koperasi-koperasi yang ada itu masih bersaing untuk membangun internalnya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita bangun, kerjasama antar koperasi ini melalui kolaborasi, baik itu kolaborasi dari segi pendidikan maupun kolaborasi dari segi usaha. Dan kedepannya nanti insya Allah kalau misalnya aplikasi ini sudah berjalan dengan baik dan sudah mulai tersistemasi, kami akan coba adakan pelatihan supaya konsep aplikasi ini juga bisa diterapkan teman-teman di Kopma yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian kita akan melakukan ekspansi ke Kopma-Kopma luar juga nantinya. Jadi kita akan coba membangun kolaborasi melalui dari segi pendidikan, kemudian dari segi operasional usaha atau dari segi penjualan. Itu yang biasa kami bangun. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, apa tadi? Apa tadi saudaraan pertanyaan keduanya? Halo, moderator. Hilang moderator. Kop Ya, kembali ke sebagai laboratorium ekonomi. Oh, sebagai oke, iya. Tadi gitu. Saya juga itu argumen dari Mas Indra bahwa khususnya koperasi mahasiswa itu sebenarnya memang adalah laboratorium kita untuk melakukan praktek dalam dunia bisnis dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Dan kenapa kita ada sebagai laboratorium? Karena kita di Kopma ini hanya sementara. Ini saja kemarin baru beberapa tidak terasa sudah mau selesai lagi kepengurusan. Jadi waktu kita di koperasi mahasiswa itu sangat singkat. Kalau kita berfokus untuk membangun usaha jangka panjang, ada kalanya kita akan meninggalkan rencana strategi yang kita lakukan. Nah, betul bahwa ini adalah tempat kita untuk melakukan praktikum dan akan kita tinggalkan nantinya. Namun kalau kita misalnya melakukan hal seperti itu secara berulang dalam artian bahwa ketika ada pengurus baru membuat konsep baru lagi, maka itu sama saja kayak buang-buang waktu. Nah, antisipasi yang kita lakukan adalah menyusun yang namanya Renstra atau rencana strategi jangka panjang. Yang ini nantinya kita akan tuangkan secara jelas dalam rencana strategi itu apa-apa yang perlu dilakukan ke depannya dan apa-apa yang perlu dilakukan pengurus tahun depan. Dan ini sekaligus memang menjadi ancaman bahwa tahun ini kita sudah menggarap sebuah aplikasi, tidak menuntut kemungkinan aplikasi ini tahun depan akan hilang karena orang yang menggarapnya itu sudah meninggalkan koperasi misalnya, sudah meninggalkan Kopma. Jadi ini sebagai peluang kita untuk bisa bangkit, juga sebagai ancaman dalam artian bahwa ketika kita tidak menyiapkan SDM yang memang berpotensi untuk melanjutkan aplikasi ini, ya otomatis aplikasi ini akan bisa-bisa hanya bertahan 1 tahun. Jadi yang perlu kita lakukan adalah yang pertama tadi membuat rencana strategi jangka panjang dalam hal 3 atau 5 sampai 10 tahun ke depan, apa-apa yang perlu dilakukan, dan kita melakukan yang namanya
pendidikan secara berkala untuk teman-teman disiapkan dalam meneruskan kepengurusan ini. Yang kedua, kita akan menyusun yang namanya sistem operasional, baik itu mulai dari perekrutan, sistem operasional dari admin aplikasi itu sendiri, sehingga nantinya setelah, meskipun kami sudah tidak ada di koperasi mahasiswa ini, tapi teman-teman masih bisa pelajari atau masih bisa jalankan aplikasi ini melalui sistem atau buku panduan yang telah kita sediakan. Seperti itu antisipasi yang kita lakukan supaya apa yang kita cita-citakan selama ini tetap bisa dilanjutkan dari kepengurusan yang akan datang. Oke, mungkin seperti itu moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara penanya. Barangkali ada yang ingin ditanggapi. Ya, yang soal Disilahkan. bisa dibantu info ke teman-teman Kopma. Siap. Mungkin sedikit nambahin aja untuk kerjasama dengan kampus. Pada dasarnya kita perlu mengerti dulu apa sih kebutuhan dari universitas atau kampus. Nah, di eranya Mas Nadim ini ada 8 faktor penilaian untuk perguruan tinggi. Jadi mungkin dari teman-teman Kopma perlu analisa juga 8 faktor itu apa saja, dan Kopma bisa bantu atau bisa berkolaborasi di nilai faktor yang mana. Itu satu. Kemudian yang kedua, produk utama dari kampus itu sebenarnya ada 2. Satu, inovasi. Yang kedua, human resource atau orang, lulusannya, SDM-nya. Jadi harapannya Kopma juga bisa membantu memasarkan 2 produk utama kampus tersebut. Jadi kan gimana caranya Kopma bisa bantu atau menjual inovasi kampus. Yang kedua, gimana caranya Kopma bisa bantu dalam tanda kutip menjual sumber daya manusia lulusan kampus. Mungkin itu bisa jadi salah satunya, karena itu 2 produk itu adalah produk utama dari kampus dimanapun. Dan ya, punten ini lagi di pinggir jalan, jadi itu dulu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak masukan dari Saudara Indra Sumahamijaya. Insya Allah kami akan aplikasikan saran yang disampaikan tadi. Baik, selanjutnya saya buka lagi satu sesi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Disilahkan. Teman-teman bisa menggunakan menu raise hand atau bisa mengetik di bagian kolom komentar. Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan lagi, selanjutnya saya persilahkan kepada kedua pemateri untuk menyampaikan closing statement-nya. Dengan ini disilahkan. Saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan closing statement-nya. Tunggu, ribut dulu. Oke, baik, Kak. Silakan. Gen dulu, silakan. Sebentar saya. Silakan dulu. Oke, saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan closing statement-nya sebelum kita menutup acara launching aplikasi Kopsula ini. Dengan ini disilahkan. Oke, baik. Terima kasih saudara, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang masih stay pada sore hari ini sampai detik hari ini. Jadi sebagai closing statement dari saya, dan kenapa saya masih bertahan di koperasi sampai hari ini, karena saya melihat koperasi, masa depan koperasi ini begitu cerah, dalam artian bahwa konsep koperasi ini adalah
konsep ekonomi masa depan, konsep ekonomi demokrasi yang bisa menunjang kesejahteraan secara bersama. Nah, itu yang menjadi landasan saya karena berkarir di koperasi sampai saat ini, dan bahkan beberapa arah dari bisnis yang sementara saya rintis itu arahnya itu lebih ke konsep koperasi. Jadi kita lebih mengutamakan bagaimana usaha-usaha yang kita laksanakan itu lebih mengutamakan kepada kesejahteraan bersama. Jadi berkarir di koperasi selain kita terfokus pada gerakan ekonomi, kita juga terfokus pada gerakan sosial. Jadi kita hanya tidak fokus pada kegiatan usaha atau saja, tapi kita juga fokus kepada kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial dan lain sebagainya. Dan kita juga lebih mendukung untuk pengembangan SDM. Nah, selama saya berkarir di koperasi itu banyak sekali manfaat-manfaat yang saya dapatkan, khususnya pernah keluar kota itu gara-gara koperasi. Dan tahun ini sebenarnya juga ada tiga agenda keluar kota yang kemarin dijanjikan oleh LPDB. Itu akan ada 3 kali pertemuan. Jadi kemarin pertemuan pertama itu sudah dilaksanakan di Surabaya. Kemudian pertemuan keduanya itu melanjutkan dari kegiatan transformasi ini, itu pertemuan keduanya kemarin dijanjikan di Bandung. Kemudian pertemuan ketiga atau di puncak nantinya itu di Jakarta. Cuma karena pandemi ya masih batal kegiatan seperti. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita tetap melakukan tugas kita koperasi untuk tetap melakukan transformasi. Jadi seperti itu teman-teman, kita berkoperasi ini adalah selain fokus pada kegiatan ekonomi, kita juga lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan sosial. Dan banyak manfaat atau nilai jual yang kita miliki ketika kita sebagai kader koperasi. Dan untuk teman-teman mahasiswa juga nantinya, yang kemarin kami melakukan seleksi di salah satu beasiswa, yang menjadi nilai jual kami itu ada 2 anggota yang bergabung. Ada 2 anggota yang mendaftar di salah satu beasiswa, dan itu setelah kami sebutkan bahwa kami adalah anggota kooperatif, mereka langsung katakan bahwa ini lolos pada saat proses wawancara. Jadi itu yang kinerja kami yang selama berkooperasi yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita pertanggungjawabkan dengan baik, itu terbalaskan dengan rezeki yang tidak terduga berkat koperasi. Jadi koperasi itu, jujur di koperasi saya lebih banyak belajar tentang bisnis, belajar banyak tentang operasional usaha dan lain sebagainya, manajemen SDM, karena berkarir mulai dari karyawan, manajer, staf usaha, dan sekarang sebagai ketua umum, itu karirnya secara berjenjang. Jadi bisa dikatakan operasional perusahaan itu sudah ada gambaran nantinya, yang pada saat masuk di dunia kerja itu sudah bisa kita terapkan melalui pengalaman yang kita dapatkan di koperasi. Cuma yang tantangan kita di koperasi sekarang adalah bagaimana supaya koperasi ini kita bisa buat semenarik mungkin, supaya bisa menarik kaum milenial bahwa koperasi ini juga tepat untuk kaum milenial diterapkan. Yang salah satunya dengan digitalisasi yang kita lakukan, semoga hal-hal seperti ini, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan minatnya kaum milenial, bisa menarik kembali kaum milenial untuk melirik koperasi, supaya bisa sama-sama kita garap konsep koperasi ini dan nantinya bisa kita terapkan dalam dunia kerja nantinya. Mungkin seperti itu. Kalau prinsip saya dalam berlembaga ya lakukan yang terbaik. Kalau prinsip saya dalam berlembaga melakukan yang terbaik itu tidak cukup, maka lakukanlah yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih banyak atas closing statement yang disampaikan oleh pemateri kedua kita. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan closing statement-nya. Dengan ini disilahkan. Halo? Tes. Masuk ya? Iya Kak, sudah jelas. Ya. Mungkin closing statement dari saya yang pertama adalah bahwa teman-teman adik-adik pengurus yang hari ini menjadi pengurus, bisa jadi tahun depan adik-adik akan, karena semesternya naik, akan lebih banyak lagi kesibukan, entahlah mungkin ada yang mengurus skripsi atau tugasnya semakin banyak, atau mungkin ada yang mulai bosan. Saya harap
adik-adik jangan membiarkan apa yang adik-adik mulai ini atau melepaskan begitu saja. Artinya kawal terus ini aplikasi sampai betul-betul SDM yang ada di dalam siap untuk menjalankan tanpa bimbingan dari adik-adik semua. Jadi Gen, Aan, dan pengurus yang lain yang ada di sini, saya harap jangan pernah hilang komunikasi dengan adik-adik yang ada nantinya, karena kalian yang telah memulai memulai dan menjuruskan aplikasi ini, jadi kalian harus juga merawat apa yang telah kalian tumbuhkan di UKM kita. Kemudian terakhir saya harap kakak siapa tadi yang di sini, Jen, yang mungkin beliau lebih banyak informasi dengan Kementerian Koperasi, dengan Kementerian Pendidikan, Mas Nadiem, kami harap terus memberikan informasi ke adik-adik yang ada di Kopmauin agar kedepannya bisa terus bekerja sama. Saya kira seperti itu. Jadi tinggal nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Silakan teman-teman pengurus buat target-targetnya, target per bulannya, apa yang teman-teman mau lakukan di di aplikasinya. Kalau pulsa dan token, insya Allah pasti banyak itu ininya. Tinggal teman-teman bisa cari. Ya, terus dikembangkan aplikasinya ya. Iya Kak, insya Allah. Terima kasih. Oke, baik. Itulah closing statement dari kedua pemateri kita. Sebagai kesimpulan pada acara soft launching aplikasi Kopsula ini, yang dimana Kopsula ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh mahasiswa yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar. Aplikasi ini dikembangkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin. Kopsula ini memudahkan pelanggan untuk bisa berbelanja kebutuhannya secara online atau virtual. Tujuan diadakannya aplikasi ini untuk memberikan kemudahan dan memangkas waktu pelanggan dalam berbelanja. Baik, di sesi terakhir ini saya mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya karena akan ada sesi foto bersama. Jadi silahkan ditampilkan semua kameranya. Sedikit mungkin sebelum kita ke sesi foto, mungkin bisa diminta kesediaan kepada Kakanda Safri untuk melakukan launching lah secara virtual, launching aplikasi. Oke, baik. Jadi saya persilahkan kepada Kakanda Safri untuk Safri, mohon kesediaannya untuk melaunching aplikasi kita secara... Baik, saya persilahkan kepada Kakanda Safri untuk launching aplikasi ini secara... Saya dengar, Bos. Halo? Ya, halo Kak. Saya yang launching ya? Gennya? Iya Kak. Tes. Siapa yang launching? Silakan. Halo? Oh, apa lagi namanya? Kopsula ya? Iya Kak, aplikasi Kopsula. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk sama-sama meluncing aplikasi UKM Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Makassar. Semoga nantinya aplikasi ini bisa berguna bagi kampus kita, kemudian khususnya UKM kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tepuk tangan dulu. Bismillah, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya itu yang dimulai dengan bismillah itu berakhir dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Amin, amin. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya kita berada di sesi akhir, yakni sesi foto bersama.
Untuk itu Oh, saya ada pintu ingatkan pertama kembali Indonesia kepada dan teman-teman sama. untuk mengaktifkan kameranya. Aktifkan kameranya Ya, guys. mana semua mukanya ini? Foto bersama. Oke, silahkan ambil pose terbaiknya ya teman-teman. Halo. Ya, Nopal Untuk pakai teman-teman punya yang rambut dulu lain Nopal. yang belum mengaktifkan kameranya, Ajir. silahkan diaktifkan. Kagak jirambuk. Mana Kak? Wih, ada Sapril. Oh, Sapril. Over pakai helm. Waldi. Sama pakai helm itu. Waldi. Ya, Muhajir juga pakai punya rambut dulu, Ajir. Woi, Muammar ngeri. Sambil maghrib. Tapi buka kamera dulu 10 April. Waldi juga mana? Sibuk kayaknya itu. Kakak. Kasih tidik. Oke, Waldi saya sama-sama hitung. gitu. Yang Saya ada hitung saja. ya. Oke. Mau pulang kita Oke, ini. saya hitung ya. Iya. 1, Siap. Oke. 2, 3. Ya. Satu. Cheese. Yes. 1, 2, 3. Baik. Salam Kokma Ya, semangat. Tinggal sedikit lagi, Rate. Oke. Oke. 1, Ya. Bravo Kokma. 1, Yo. 2, 3. Rapo. Berapa Kukma? Bravo. Oh, berapa? Oke. Ya. Mantap. Sudah, Mi. Sampai ke Mi. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak atas Ini semua, partisipasi Jen. Saya enggak tahu dari ini. teman-teman dan pemateri pada acara soft launching aplikasi Kopsula ini. Di mana download Akhir ini, kata Play dari Store? saya, ada nanti linknya Kak dibagikan. Oh ya, oke. OTW. Oke, baik. Download. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman dan pemateri. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.